Rabbi zidni ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk di Masjid Al-Fajri, tentu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita membahas seputar keajaiban suara adzan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suara adzan ini bukan suara biasa, karena disebutkan oleh para ulama bahwa suara adzan itu terkandung akidah kaum muslimin dan juga keimanan kaum muslimin. Makanya kalau kita melihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara adzan, diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mendengar suara adzan maka seolah-olah dia tidak mengenal istri-istri, karena langsung keluar menuju panggilan adzan. Bahkan dikisahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW terbiasa tidur separuh malam atau 2/3 malam dan bangun di akhir malam. Kemudian Nabi SAW terkadang berbaring sejenak, tapi kalau dia mendengar suara adzan subuh maka beliau seolah-olah terperanjat, kemudian langsung menuju suara adzan. Itulah petunjuk Nabi SAW, karena kita tahu bahwa suara adzan itu bukan suara biasa. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih indah suaranya dibandingkan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada para muadzin, kepada orang-orang yang menyuarakan adzan, bahwa tidak ada suara yang lebih indah dibandingkan mereka. Maksudnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau di sisi manusia macam-macam, ada yang suka dengan azan, ada yang tidak suka, kan begitu. Kadang-kadang ada yang mengeritik pula, ngapain orang itu jadi muadzin, suaranya falas katanya. Mungkin di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala suara para muadzin itu adalah ahsanu qaulan, seindah-indah suara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa
Ada beberapa perkara kenapa azan itu disyariatkan. Pertama, dukhulul waktu, untuk menunjukkan masuk waktunya salat. Kemudian yang kedua, ad-du'a'u ilal jama'ati, seruan manusia untuk berkumpul atau bersatu. Dan yang ketiga, makanatus salat, menjelaskan tentang kedudukan salat. Dan yang terakhir, idharus sya'iril Islam, azan itu dalam rangka menampakkan syiar-syiar Islam. Makanya Nabi SAW apabila menyerbu sebuah kaum, Nabi itu kalau menyerbu sebuah kaum maka menyerbu biasanya di waktu subuh. Kalau dia mendengar suara azan di kaum yang akan diserbunya, maka Rasul tidak akan jadi menyerbu kaum itu, menunjukkan bahwa kaum itu adalah kaum yang sudah beragama Islam. Tapi kalau tidak terdengar suara azan, maka Rasul akan menyerbunya. Dari sini sebagian para ulama mengatakan bahwa perbedaan negara Islam dengan negara kafir itu adalah suara azan. Jadi kalau di sebuah negara itu azan bersahut-sahutan, berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau seandainya tidak ada suara azan di negeri itu, berarti negeri itu negeri kafir. Itulah sampai kemudian azan itu dijadikan syiar dari syiar-syiar Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat tertusuk oleh seorang Abu Lulu al-Majusi. Umar itu kan meninggal sebabnya karena ditusuk oleh seorang Majusi. Jadi saat Umar menjadi imam salat di waktu subuh, Abu Lulu al-Majusi ini pura-pura salat di belakang Umar bin Khattab, karena masjid di zaman itu kan gelap. Lain di zaman sekarang kan nampak orang-orang yang salat di belakang itu. Tapi di zaman itu namanya masjid gelap, kan tidak tahu orang salat di belakang itu siapa. Lah Abu Lulu ini berpura-pura salat di belakang Umar. Setelah rakaat pertama, kemudian masuk ke rakaat kedua, tiba-tiba dia mengeluarkan pisaunya yang sudah dilumuri racun. Kemudian dia menusuk Umar dari belakang dengan beberapa kali tusukan. Dan Umar pun tidak sempat melanjutkan salatnya karena darah mengalir cukup banyak. Umar pun pingsan. Kemudian salatnya dilanjutkan oleh Abdurrahman ibn Auf, dan Umar pun dibopong kemudian dibawa ke rumahnya. Saat pingsannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang tahu bagaimana cara menyadarkan Umar. Tapi putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tahu kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau sangat peka dengan suara azan. Makanya kemudian ketika telinganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diingatkan dengan azan, langsung dia dari pingsannya langsung siuman. Bayangkan orang pingsan diingatkan dengan suara azan langsung bangun. Kemudian dia mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Karena Umar ingat bahwa dia tadi pingsan sewaktu salat. Maka orang-orang mengatakan, manusia sudah salat wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas salat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Syahidnya di sini bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia pingsan diingatkan suara azan langsung bangun. Luar biasa ya, Pak. Tapi di zaman sekarang ini
orang tidak pingsan. Orang itu hanya tidur saja kan. Anggaplah waktu subuh, tidur tidak pingsan. Dan suara azan hari ini berbeda dengan suara azan zaman baheula kan. Zaman dulu itu suara azan ya orang naik ke menara, suaranya terbatas. Kalau zaman sekarang ini kan pakai sound system, pakai toa, masjidnya berdekatan, musolahnya berdekatan, bahkan suara ringtone handphone pun suara azan. Kadang-kadang tidak bangun juga. Yang lebih parahnya sudah tidak pingsan, tidak tidur, dengar pula dia telinganya azan, tak juga datang ke masjid. Ada apa dengan telinga kaum muslimin ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau orang mau meresapi lafaz azan ini, lafaz azan saya katakan dari awal bukan lafaz biasa. Itu lafaz bagaimana kita diingatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungannya. Makanya orang yang mengenal tentang keagungan Allah pasti dia akan memuliakan azan. Bahkan seorang ulama salaf namanya Rabi ibn Khaitham, Rabi ibnu Khaitham rahimahullah ta'ala, Allah takdirkan dia jatuh dari untanya, kemudian patah kakinya, dia pun terbaring sakit parah. Ketika Rabi ibn Khaitham ini mendengar suara azan, maka Rabi ibn Khaitham mengatakan kepada putranya, gotong aku ke masjid, aku ingin melaksanakan sholat. Kata putranya kepada ayahnya, wahai ayahku, orang sepertimu punya rukhsah untuk tidak ke masjid. Kau sakit, punya keringanan, tidak usah ke masjid. Orang sakit itu kan boleh tidak berjamaah, sholat di rumah sajalah. Tapi Rabi ibn Khaitham marah kepada anaknya dan mengatakan, tidakkah kau mendengar suara muadzin itu, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menang. Salahkah saya ingin menang bersama kaum muslimin? Gotong aku ke masjid. Maka anaknya pun menggotong Rabi ibn Khaitham, kemudian diletakkan di saf pertama, kemudian baru saja mendapatkan satu rakaat, ketika sujud Allah takdirkan tidak bangun lagi, alias meninggal di rakaat pertama, meninggal husnul khatimah. Rabi ibn Khaitham rahimahullah ta'ala. Bahkan Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala apabila mendengar suara azan bakah, dia selalu menangis. Kemudian dikatakan kepada Fudail ibn Iyad, wa ma yubkika ya imam, kenapa anda menangis wahai imam? Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, aku teringat dengan kelak panggilan Allah pada hari kiamat. Begitulah para ulama salaf ketika mendengar suara azan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sunnah yang ingin saya jelaskan kepada antum semuanya, khususnya bagi orang-orang yang mendengar suara azan, yang terkadang sunnah ini dilupakan. Yang pertama, kalau kita mendengar suara azan maka disunnahkan tardidul azan, mengulang suara orang yang sedang azan. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar yang mendengarnya. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam hayya 'alataini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jangan meniru, tapi katakan la haula wala quwwata illa billah. Karena hal ini ketika para sahabat Nabi SAW mendengar tentang keutamaan orang yang azan, nanti saya jelaskan keutamaan orang yang azan. Salah satunya apa? Nanti pada hari kiamat leher mereka akan panjang, menunjukkan bahwa mereka dilebihkan dibandingkan yang lainnya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang ahli azan itu pada hari kiamat. Jadi para sahabat Nabi SAW yang tidak berprofesi sebagai muadzin, mereka cemburu. Cemburu bagaimana para muadzin itu diberikan pahala yang luar biasa. Lalu kami yang tidak azan, kata para sahabat di hadapan Rasul, akan dapat apa? Maka Nabi SAW, kalian pun akan dapat hal yang sama dengan yang didapat muadzin. Dengan cara apa? Dengan cara mengulang lafaz orang yang sedang azan. Maka kita akan mendapatkan keutamaan orang yang azan. Kalau kita mengulang lafaz-lafaz orang yang sedang azan, kita ulang. Ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, setelah kemudian kita mendengar azan, kita disunnahkan untuk bersolawat. Bersolawat kepada Nabi SAW, dan seafdal-afdalnya salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Tidak ada salawat yang lebih afdal dibandingkan salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Salawat yang antum baca dalam tasyahud itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu disebut salawat Ibrahimiyah. Inilah salawat terafdal. Kalau antum ingin bersalawat, ambil salawat ini. Ini salawat yang paling afdal. Jadi selepas mendengar suara azan, langsung kita bersalawat. Bersalawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi biha asyran, kata Rasul. Siapa yang bersalawat satu kali saja kepadaku, kata Nabi SAW, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bayangkan salawatnya satu kali, tapi Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Maknanya apa? Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW, artinya kita meminta kepada Allah agar Rasul kita dipuji di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Ketika kita meminta agar Allah memuji Nabi kita, agar dipuji di hadapan para malaikat yang ada di langit sana, maka Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat 10 kali. Kita akan menjadi selebritis langit di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arsy, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Kita akan terkenal di langit. Itu kalau kita bersalawat satu kali itu, Allah akan memuji kita 10 kali di hadapan para malaikat. Ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, kita disunnahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan bagi Nabi. Kedudukan bagi Nabi kelak pada hari kiamat, di mana kita disuruh untuk membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia bagi Nabi kita. Dan siapa yang membaca kalimat ini atau doa ini, apa kata Nabi SAW? Halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Jadi doa azan itu jangan diremehkan. Itu sebab kita mendapatkan syafaat namanya. Karena nanti pada hari kiamat itu yang menyelamatkan kita cuma 2 saja. Pertama syafaat, dan yang kedua rahmat.
Orang kalau mendapatkan syafaat selamat dia, tapi tidak semua orang dapat syafaat. Maka ada kesempatan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada syafaat berarti hanya ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah remehkan doa selepas azan ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita disunnahkan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Setelah kita membaca doa tadi, baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Siapa yang membaca doa ini atau zikir ini, apa kata Rasul, ghufira lahu dzambu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Lihat, hanya membaca doa ini selepas azan saja bisa menjadikan dosa kita diampuni, ikhwan. Berarti fadilah orang setelah azan ini banyak, ikhwan. Banyak sekali kan begitu. Dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali dengan salawat kita kepada Nabi. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dosa-dosa kita pula akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa berdoa sesuka hati kita karena kita berada di waktu yang mustajab doa. Karena di antara azan dan qomat itu waktu mustajab doa, ikhwan. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, innal muadzinina yufaddilunana. Wahai Rasul, para muadzin itu mereka mendahului kami tentang keutamaan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, kul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tu'tah, kata Rasul. Katakan persis seperti yang dikatakan muadzin, apabila selesai azan mintalah sesuka hati kamu, maka Allah pasti akan mengijabah doa-doa. Karena di antara waktu yang sangat mustajab adalah di antara dua azan, maksudnya azan dan qomat. Inilah di antara sunnah-sunnah. Artinya bahwa orang yang mendengarkan azan ini banyak keutamaan sebenarnya. Cuman terkadang karena tidak paham keutamaannya, malas pula kita membaca amalan-amalan ini. Padahal amalan-amalan ini luar biasa. Ya, berarti pertama, mengulang lafaz muadzin. Siapa yang mengulang lafaz muadzin, maka kita akan mendapatkan pahala seperti muadzin. Ini yang pertama. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seafdal-afdalnya salawatlah salawat ibrahimiyah. Siapa yang salawat 1 kali kepada Rasul, Allah bersalawat 10 kali kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Siapa yang membaca doa ini, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, dia dapat syafaat lagi pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima, kita diberikan kesempatan untuk berdoa sesuka kita karena kita diberikan waktu mustajab doa. Bangga luar biasa, ya. Orang yang mendengar azan itu banyak sekali keutamaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan azan itu sendiri, pertama disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Nabi mengatakan, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu alaihi. Kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu tentang pahala besar di balik suara azan dan di balik saf pertama dalam solat, dan mereka tidak mendapatkan saf pertama kecuali harus mengundi, pasti mereka akan mengundinya. Dan para ulama salaf memang seperti itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Kalau sekarang mana ada berlomba-lomba? Yang ada masbuk semua kan begitu. Disuruh mengundi lagi, mana ada? Ini kan cerita ulama salaf. Makanya Rabi ibn Haytham yang tadi saya kisahkan biografinya sedikit, itu 40 tahun dia sudah di saf pertama sebelum azan dikumandangkan sampai meninggal. Rabi ibn Haytham itu rahimahullah ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, muadzin itu dia akan mendapatkan pahala orang yang solat dalam masjid itu. Jadi sebanyak orang yang solat di masjid itu, maka pahala mereka akan diberikan kepada tukang azan tanpa mengurangi pahala orang solat sedikit pun. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-mu'adzinu yughfar lahu mada sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Orang yang mengumandangkan azan akan diampuni dosanya sejauh suara yang dilantangkannya. Makin lantang, makin jauh suaranya, makin banyak dosa yang dihapuskannya. Dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersama dia. Kan enak muazzin itu. Ya, bayangkan ya. Jangan remehkan itu profesi muazzin itu. Jadi kalau satu masjid ini yang sholat sampai 100 orang, berarti muazzin mendapatkan pahala 100 orang. Makanya berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Kan itu. Jadi lihat bagaimana suaranya. Makanya suaranya diambil yang paling lantang. Di zaman Nabi SAW muadzin Rasul ada berapa? Ada 4. Muadzin Rasul itu ada 4. Pertama, Sayyidul Muadzinin, pemimpin para muadzin siapa? Bilal ibn Rabah. Dia menjadi muadzin di Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum, orangnya buta tapi dia pakar Quran. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu orang buta pakar Quran, tetapi dimuliakan karena memiliki suara. Dia menjadi wakil Bilal dan menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah itu sahabat yang diajarkan lafaz taswib, as-salatu khairun minan naum, ketika azan subuh. Itu namanya Abu Mahdhurah. Dia seorang muadzin di zaman Rasul, dan Rasul menempatkan untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang keempat ada namanya Sa'ad Al-Qaradi. Sa'ad Al-Qaradi ini mantan budak yang dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Dan Ammar ibn Yasir ini keluarganya adalah orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir dibunuh Abu Jahal. Dan kedua orang tuanya adalah orang yang pertama syahid dalam Islam. Putranya namanya Ammar, punya budak yang dimerdekakan namanya Sa'ad Al-Qaradi. Nah, Sa'ad Al-Qaradi ini dijadikan muadzin oleh Nabi SAW di Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Nabi sebelum membangun Masjid Nabawi. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di Quba. Kemudian Rasul membangun Masjid Quba, itulah masjid yang pertama dibangun. Kemudian setelah 3 hari Nabi sudah
hanya meletakkan pondasinya, kemudian dilanjutkan oleh penduduk Kuba. Baru Rasul kemudian pindah ke kota, kemudian membangun Masjid Nabawi. Lah di Masjid Kuba ini Nabi SAW meletakkan Sa'ad Al-Qaradi menjadi muadzin, dan empat-empatnya memiliki suara lantang. Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Umi Maktum, Abi Mahdhurah, dan Sa'ad Al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Inilah para muadzin di zaman Nabi SAW. Tapi yang terkenal adalah Bilal ibn Rabah. Makanya sampai hari ini kalau muadzin hilang bukan disebut namanya, mana Bilalnya katanya. Kok tak ada Bilal di sini? Padahal namanya Udin, tapi dipanggil Bilal karena dia adalah pemimpin para muadzin. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, bahwa muadzin itu yughfar lahu mada sautihi. Jadi kalau dia yang nomor dua mendapatkan pahala orang yang solat bersama dia, maka yang ketiga dia akan diampuni dosanya sejauh suaranya. Dan yang keempat, orang yang muadzin itu lehernya akan dipanjangkan pada hari kiamat. Maksudnya bukan lehernya kayak jerapah begitu, tidak. Ini sebuah kinayah bahwa dia diberikan kedudukan tinggi pada hari kiamat. Karena muadzin itu kan harus mengeluarkan suara. Terkadang saking melengkingnya suara, urat lehernya sampai mau patah kan itu. Makanya kemudian diunggulkan pada hari kiamat, kata Rasul, al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah manusia-manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada sebagian para ulama mentafsirkan ya memang panjang lehernya supaya mereka tidak tenggelam dengan keringat. Jadi kan nanti pada hari kiamat matahari didekatkan, kemudian ada yang tenggelam keringatnya satu lutut, ada yang satu pusar, ada yang satu dada gitu ya. Lah para muadzin kepala mereka tidak akan tenggelam karena lehernya panjang. Ada juga yang mengartikan secara hakikat, tapi ada juga yang mengatakan bukan secara hakikat. Maksudnya leher panjang pada hari kiamat itu maksudnya kedudukan yang tinggi pada hari kiamat yang tidak diberikan kecuali kepada para muadzin. Kemudian yang kelima, setiap yang mendengar muadzin maka mereka akan menyaksikan keutamaan yang luar biasa. Karena yang mendengar suara azan kan bukan manusia saja. Yang mendengar suara azan itu jin juga dengar, hewan juga dengar kan gitu. Makhluk-makhluk di sekitar masjid itu kan dengar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, disebutkan dari Al-Mazini dari bapaknya, dia menghabarkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku lihat engkau suka dengan kambing dan suka dengan al-badiyah, maksudnya gurun-gurun pasir. Fa idza kunta fi ghanamika, kalau engkau berada di kambing-kambingmu atau berada di padang pasirmu, maka kata Nabi SAW, fa'adzanta bis salati farfa sautak, azanlah walaupun sendirian, angkat suaramu ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka tidaklah suara muadzin yang melengking yang didengar oleh kalangan jin, oleh manusia, oleh binatang, oleh apapun dari makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya, kecuali mereka kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Luar biasa ya. Semua akan menyaksikan dia. Jadi para muadzin ini luar biasa pahala mereka, karena yang menyaksikan di hadapan Allah itu bukan manusia saja, jin akan menyaksikan dia, kemudian binatang-binatang akan bersaksi untuk dia, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya pun akan bersaksi untuk dia. Termasuk juga suara muadzin ini memiliki kekuatan karena sanggup mengusir setan
Ya, walaupun mungkin yang muadzin ini sudah tua, sudah renta, tak sanggup jalan, mungkin didorong saja jatuh, tapi ketika dia azan, maka suara azannya itu memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa menghantam syaitan. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, idza nudiya lis-salati adbar asy-syaitan wala huduratun hatta la yusma'ul adzan. Apabila dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan durat. Durat itu kentut yang meledak, itu namanya durat. Kalau kentut yang tak bersuara namanya fusah dalam bahasa Arab. Siapa yang kentut ini? Tak ada baunya, tak ada suaranya. Dalam bahasa Arab fusah disebut, karena tak berbunyi tapi bau, kan gitu ya. Tapi kalau terdengar ledakan, itu disebut durat namanya. Dan biasanya orang yang kentut sambil mengeluarkan suara ledakan itu karena ketakutan yang bersangatan, ikhwan. Orang kalau bertakutan bersangatan itu bisa kentut. Lah setan itu saking takutnya dengan suara azan itu sampai lari terkentut-kentut, gitu maksudnya, dengan suara azan itu. Makanya kata Nabi mengatakan wala huduratun. Sampai mana setan lari? Sampai tidak dengar lagi suara muadzin. Tak sampai mana? Artinya kalau sampai suara muadzin lewat corong sini sampai ke mana itu, sampai ke Tiban dari sini, ya, sampai Tiban sana lah dia lari. Pokoknya sampai betul-betul nggak dengar lagi. Masalahnya kan suara muadzin di mana-mana, apakah setan? Stres setan. Dia dengar suara sini, lari ke sana, dengar pula suara adzan di sana. Ya, kemana? Terpaksa dia lari ke hutan Jabal Uhud sana, biar gak dengar. Ya. Artinya bahwa bagaimana setan ini takutnya dengan suara adzan. Tapi faida kudiyal adzan, kalau selesai muadzin mengumandangkan adzan akbal, datang lagi dia, tak kapok-kapok. Ya. Faida thuwiba biha adbar, kalau komat lari lagi dia. Tapi kalau selesai komat, datang lagi dia. Mulailah dia mengganggu orang solat ini. Dengan cara apa? Udhkur kada, kata. Ingat ini, ingat itu. Jadi ketika orang ini sebelum solat, dia meletakkan dompet, kunci atau yang semacamnya, kemudian dia cari sana sini tak ketemu. Ketika solat ketemu pula dia. Oh iya tadi di sana. Oh iya tadi di situ. Itu namanya udhkur kada, supaya kita tidak fokus lagi dengan solatnya, kan? Ingat dengan dompetnya, ingat dengan tasnya, ingat dengan uang yang disimpannya, dan begitu seterusnya. Tapi dari sini kita tahu bahwa suara azan itu memiliki kekuatan karena bisa menampar syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu, bahwa azan ini adalah wasilah orang itu akan dijauhkan dari neraka. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi mendengar ada seorang laki-laki yang sedang memandangkan azan, ya, Rasul berjalan di padang pasir, ada pula orang yang sedang azan. Jadi azan itu tidak mesti di masjid, gitu maksudnya. Jadi kalau antum mamanya punya kebun, sedang berada di kebun, gitu ya, datang waktu sholat, nggak apa-apa antum azan aja di hutan itu, Allahu Akbar, gitu. Tentu datang semua tuh. Tak apa yang datang. Tapi di sini disunahkan walaupun sendiri di tengah hutan, tidak apa-apa azan aja. Karena tidak mesti harus orang di masjid, ya kan? Walaupun sendirian, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Sebenarnya tidak sendiri, itu ada jin juga ikut di situ. Cuman antum tak tahu juga, atau malaikat di situ, kan? Jadi Nabi SAW itu mendengar ada seorang laki-laki sedang memandangkan adzan dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasul mengatakan alal fitrah, dia berada di atas fitrah. Kemudian ketika muadzin ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah, maka Rasul mengatakan kharajta minan nar, engkau wahai muadzin telah keluar dari panasnya api neraka. Lihat bagaimana, kenapa? Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Makanya Rasul mengatakan bukan hanya keluar dari fitrah, tapi engkau juga keluar dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah semua solat itu ada azan? Kan tidak. Jadi azan itu hanya berlaku pada solat 5 waktu, kemudian solat Jumat saja. Ingat ya, azan itu hanya berlaku di solat 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan solat Jumat. Adapun solat-solat sunnah yang lainnya tidak ada azannya. Pamannya solat jenazah nggak ada azan, solat id nggak ada azan, solat istisqa nggak ada azan, solat duha nggak ada azan. Solat-solat sunnah itu tak ada azan. Ada di sana panggilan lain, tapi bukan seperti lafaz azan. Seperti namanya kalimat as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah yang Nabi SAW isyaratkan dalam salat gerhana. Jadi kalau seandainya ada gerhana, maka muadzin langsung ambil mic, kemudian memanggil orang dengan kalimat as-salatul jami'ah. Ambil mic, as-salatul jami'ah. Nanti orang datang. Itu ketika terjadi gerhana, bukan azan. Ya, itu pengganti azan seperti itu. Jadi azan itu hanya berlaku di salat 5 waktu dan salat Jumat saja. Taib ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita akan bicara soal al-athar al-imaniyah, pengaruh-pengaruh keimanan dalam lafaz azannya. Dalam lafaz azan itu, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa orang yang azan itu kan memulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qaulul abdi Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ucapan seorang hamba ketika mengucapkan Allahu Akbar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalimat Allahu Akbar ini bukan kalimat biasa, ya teman. Karena itu kalimat mengecilkan kita di hadapan Allah. Bahwa Allah itu besar, kita ini kecil. Logika, antum naik pesawat di Hang Nadim sini. Pesawat ini kan naik ke atas tuh. Antum duduk di sebelah jendela pesawat. Antum tengoklah ke bawah tuh. Kita lihat bandara yang begitu besar ketika kita masuk kan. Pesawat naik sedikit saja, bandara makin mengecil tuh. Makin mengecil kan itu. Bahkan Pulau Batam saja, kalau pesawat makin naik ke langit, makin kecil pula Pulau Batam itu. Bahkan makin tinggi makin gak kelihatan. Lah kalau pulau sebesar Pulau Batam saja, ketika kita melihat dari ketinggian makin kecil, macam mana pulau sebesar itu makin kecil kalau dipandang dari ketinggian, macam mana kita pula yang ada di situ tuh, makin tak nampak lah. Lah kalau itu terjadi, bahwa kita ini kecil di hadapan pesawat yang meninggi ke langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allah Maha besar daripada itu. Makanya ketika Rasul bicara soal perbandingan bumi dengan langit, apa kata Rasul? Seperti antum melempar cincin ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Dan kalau kita satukan tuh langit dengan bumi itu, kemudian kita bandingkan besarnya dengan kursi Allah. Kursi itu artinya tempat berpijaknya kedua kaki Allah. Maka kata Rasul, sama seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu bumi langitnya, kursi itu padang pasirnya. Dan kalau kita gabungkan nih, kursinya, langitnya, buminya, dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala,
maka itu sama dengan melempar cincin di tengah padang pasir. Cincin itulah kursi langit dan buminya, sementara arsy Allah Subhanahu wa taala itu padang pasirnya. Macam mana dengan penciptanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluk yang diciptakannya. Jadi kalimat Allahu Akbar ini bukan kalimat biasa. Makanya ketika kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar dalam azan itu, setan menjadi kecil kan? Bahkan lari karena ketakutan. Bahkan kalimat itulah yang menyemangati para mujahidin di zaman para salaf. Para sahabat Nabi SAW kalau mereka berjihad untuk membesarkan mereka dan menganggap lemah musuh, maka mereka akan bertakbir Allahu Akbar. Dengan kalimat itulah serasa mereka dapat kekuatan. Allahu Akbar. Tapi untuk jihad, demo Allahu Akbar. Jadi maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ini repot di negeri kita ini. Ada orang demo, yang pro, yang kontra demo juga. Sama-sama Allahu Akbar pula. Mana satu ini kan yang benar Allahu Akbar. Orang lafaz ini bukan semata-mata diungkapkan atau diteriakkan di sembarang tempat. Tidak, ini lafaz agung Allahu Akbar ini. Makanya kenapa kemudian ketika kita solat ini untuk menunjukkan kehambaan kita bahwa kita kecil di hadapan Allah, hampir dalam setiap bangkit dan turun kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit dari ruku dan sujud Allahu Akbar kan? Dari awal solat sampai akhir solat kita selalu mengucapkan Allahu Akbar kan? Sebenarnya kalau kita mau berfikir kenapa kalimat Allahu Akbar banyak sekali disebut dalam solat kan? Karena dalam solat itu kita sedang menghambakan diri kepada Allah, maknanya sedang mengecilkan kita di hadapan Allah. Allah itu besar, sehingga makin khusyuk lagi kita ketika solat kalau memaknai makna atau memahami makna Allahu Akbar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kalimat Allahu Akbar itu banyak disyariatkan dalam Islam di beberapa tempat. Seperti umpamanya ketika kita melihat hilal di bulan Ramadan, umpamanya besok mau puasa, pemerintah sedang melihat hilal, apakah terlihat atau tidak. Kalau seandainya terlihat, apa kata Rasul? Kita disunnahkan untuk bertakbir dan berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Itulah doanya kalau kita mau masuk Ramadan kan, tapi di awal dengan takbir ya. Kemudian juga ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah, ntar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, sekarang kan udah akhir Syawal nih. Setelah Syawal, Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah. Lah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan kita banyak bertakbir. Sudah mulai bertakbir itu kayak takbir lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu sudah mulai disunnahkan di awal Dzulhijjah sampai di 10 awal Dzulhijjah, 10 hari sunahkan bertakbir ya. Ataupun ketika Idul Fitri, Idul Adha, di malam hari Idul Fitri, Idul Adha, kita disuruh bertakbir. Bahkan ketika kemudian kita sedang berjalan, kemudian kita perjalanan itu menanjak, maka kita disunahkan bertakbir kan, Allahu Akbar. Kalau menurut subhanallah kan begitu. Termasuk juga kalau kita sedang menyembelih kurban, maka kita disuruh untuk bertakbir juga, bismillahi Allahu Akbar. Orang yang tawaf ketika memulai tawaf dari Hajar Aswad juga disunahkan bismillahi Allahu Akbar. Dan banyak tempat-tempat kita disunahkan untuk bertakbir. Bahkan ketika melihat kebakaran saja, kebakaran, kalau ada rumah kebakaran, maka kita disunahkan bertakbir Allahu Akbar. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW? Idza ra'aitumul hariq fakabbiru fa inna takbir yudfi'u. Kalau engkau melihat ada rumah kebakaran, maka bertakbir. Ya, sambil pakai air lah, takbir aja ya enggak
padam-padam airnya apinya kan itu. Maksudnya sambil nyiram ke tempat api itu sambil bertakbir, karena takbir itu terkadang bisa memadamkan. Jadi kalau rumah kebakaran gitu ya, sambil bertakbir itu sambil dipadamkan dengan air, maka itu bisa memadamkan, kata Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam azan juga ada namanya lafaz syahadatain. Lafaz tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz tauhid ma'ruf, ya. Kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat biasa, ikhwan, tapi kalimat yang menyebabkan akhir seseorang kalau melafadzkan kalimat itu dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kan itu tanda husnul khatimah. Jadi kalimat la ilaha illallah luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam perkataan yang indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Ma dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha maqrubun illa farrajallahu qurbahu bitauhid. Tidaklah kesulitan-kesulitan dunia bisa dihadapi seperti menghadapi kesulitan itu dengan tauhid. Dan dengan doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di mana seseorang berdoa dengan doanya Nabi Yunus dalam kondisi sulit, pasti Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan keadaannya. Orang yang bertauhid itu, ikhwan, tidak akan susah hidupnya. Kenapa orang itu bisa susah menghadapi masalah? Karena tidak ada tauhid dalam hatinya. Contoh saja umpamanya, salah satu bentuk tauhid adalah tawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, hidupnya tidak akan susah. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Baik dia susah, baik dia senang, dia gantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamannya dia susah, mungkin susah ekonomi, susah kesehatan, susah apalah, banyak masalah kesusahan di dunia ini. Dia akan berpikir bahwa di balik kesusahan itu pasti ada hikmahnya. Karena yang membuat susah juga Allah. Tidak mungkin Allah itu akan menimpakan sebuah musibah di luar kendali kita, di luar hal yang kita tidak bisa menghadapinya. Pasti kita bisa menghadapinya. Artinya ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, semua menjadi terang, itu maksudnya. Kemudian juga dalam lafaz azan itu ada seruan untuk solat dan seruan untuk menang. Seruan untuk solat, karena memang solat itu adalah seafdol-afdolnya amal. Perkara yang pertama dihisab oleh Allah adalah solat. Bahkan solat itu bentuk munajat kita dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah itu di 4 tempat. 2 di dunia, 2 di akhirat. Pertama di dunia ketika solat, itu hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Allah. Kalau anda hendak menjumpai Allah di luar solat, maka sulit berjumpa. Tapi kalau ingin berjumpa dengan Allah, solat. Disitulah perjumpaan kita dengan Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Solat itu berat, ya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ringan. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin dalam solatnya dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi solat itu hakikatnya sedang berjumpa dengan Allah. Makanya ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu Allah jawab. Jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan katakan hamidani abdi. Kalau kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah akan katakan Athna alayya abdi. Kalau kita katakan Maliki Yaumiddin, Allah katakan Majjadani abdi. Kalau kita katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, dan begitu seterusnya. Jadi setiap lafaz itu ada jawabannya itu. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah dalam salat kita itu. Makanya
Salat itu pertemuan kita dengan Allah. Disitulah kita bisa mengadukan semua perkara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seruan hayya 'alal falah, maksudnya keselamatan di sini ya keselamatan karena yang bisa menyelamatkan kita adalah dengan salat di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam azan juga kemudian diakhiri dengan takbir, kembali diingatkan tentang kehambaan kita di hadapan Allah bahwa ini kecil dan Allah itu besar. Kalau kita menganggap kecil Allah itu besar, maka pasti kita akan mengagungkan Allah. Sehingga tidak perlu ditanya lagi macam mana caranya saya khusyuk dalam salat wahai ustaz. Maka cara khusyuk dalam salat itu agungkan Allah. Kalau kita sudah bisa mengagungkan Allah, maka tidak perlu bertanya bagaimana cara khusyuk dalam salat. Nanti khusyuk dengan sendirinya. Kalau orang mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara faedah dari suara muadzin dan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Oh, ada pertanyaan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz ya, tapi di luar tema. Pertanyaannya, mana lebih afdal saat kita mau sujud pada saat kita salat, apakah yang turun duluan lutut kita ataukah tangan kita? Pertanyaan yang kedua, apakah ada syariat tertentu jika ingin mengikuti manhaj salaf bagi seseorang yang hijrah ke manhaj tersebut? Wallahu a'lam. Ya. Salat ini adalah ibadah yang dilakukan Nabi SAW bukan satu kali. Beda dengan haji. Kalau haji kan Rasul cuma satu kali saja seumur hidup. Hajinya Rasul itu cuma satu kali. Artinya ibadah yang dilakukan satu kali pasti tidak akan berbeda. Mau beda dengan yang mana satu kali aja kan gitu ya. Tapi kalau sholat itu ibadah yang dilakukan Nabi berkali-kali. Entah berapa kali Rasul sholat, entah ribuan kali Rasul sholat. Dan yang melihat Rasul sholat juga bukan satu sahabat, banyak sahabat. Sehingga kalau ada perbedaan dalam sholat itu wajar, karena Rasul ibadahnya berkali-kali. Dan yang melihat Rasul sholat juga banyak para sahabat. Sehingga ada sahabat yang melihat Rasul seperti ini, ada sahabat yang melihat Rasul seperti itu. Maka terjadilah ikhtilaf dalam sholat. Dan banyak ikhtilaf dalam sholat. Nah, salah satu pertanyaannya di sini adalah ketika seseorang i'tidal itu maksudnya bangkit dari ruku, disebut i'tidal. Kemudian hendak menuju sujud. Apakah didahulukan tangan dulu, baru kemudian kedua lutut, ataukah kedua lutut dulu baru tangan? Ada sebuah hadis, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga dicantumkan dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, bahwa kita tidak boleh duduk, maksudnya posisi berdiri ke duduk seperti duduknya unta. Seperti duduknya unta. Sehingga dari hadis ini menjadi polemik. Unta itu kalau duduk dari berdiri, itu yang duluan kaki depan atau kaki belakang? Itu maksudnya. Karena kita tidak boleh menyerupai unta kan. Ada yang mengatakan bahwa unta itu kalau duduk itu kaki belakang dulu, baru setelah kaki belakang duduk baru kaki depan. Artinya karena kita disuruh menyelisih unta, berarti jangan lutut dulu tapi tangan dulu, gitu maksudnya. Tapi sebagian para ulama tidak juga. Ada juga unta itu yang duduk depan dulu baru belakang. Sehingga
lutut dulu baru tangan. Hadisnya satu tapi dipahami dua. Itu maksudnya, ya. Sehingga terjadi polemik para ulama. Kalau Syekh Albani rahimahullahu taala memandang bahwa tangan lebih dulu dibandingkan lutut. Tapi ulama yang lain, ulama-ulama Saudi, ya rata-rata mereka menganggap justru lutut dulu baru tangan. Intinya bahwa ini masalah khilafiyah. Anda mau yang tangan dulu ya silahkan, mau lutut dulu ya silahkan, karena dua-duanya juga ada hujahnya. Dan ini masalah furu, ya. Masalah furu itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas, tidak boleh saling menyalahkan. Namanya masalah furu. Ya boleh tangan dulu, boleh kaki dulu. Tergantung antum lebih yakin kepada pendapat siapa. Adapun yang mengatakan tentang syarat masuk kepada manhaj sunnah ini, tidak ada syarat-syaratnya. Yang penting kita sudah ada keinginan untuk mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu sudah ada niat baik untuk berpindah manhaj namanya. Karena ada orang-orang yang kemudian menyalahkan, mungkin ada sebagian saudara kita ini belum menjalankan beberapa sunnah, langsung dikatakan nah itu bukan orang sunnah. Contoh umpamanya dia masih isbal, belum mampu untuk memotong bukan kakinya ya, memotong celananya di atas mata kaki, ya. Atau mungkin masih suka mencukur janggut, atau masih menggunakan pakaian-pakaian ya kaos biasa dan begitu seterusnya, belum pakai gamis, ya. Bukan itu ciri-ciri orang yang bermanhaj sunnah, itu bukan itu. Tapi orang yang ingin mengikuti manhaj sunnah itu artinya kalau pemikiran dia sudah mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pemikiran itu sudah bagus itu. Makanya Imam Ahmad, kalau antum baca kitab Usulus Sunnah, Usulus Sunnah li Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dalam poin pertama dalam kitab Usulus Sunnah itu apa? Wa min usulis sunnati at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim ila akhir bla 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 bla. Dan itu satu dalam poin pertama tuh. Kata Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah, termasuk pondasi ahli sunnah wal jamaah adalah seseorang itu mampu untuk tamasuk. Tamasuk itu berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan berusaha mencontoh mereka. Kenapa Imam Ahmad tidak mencantumkan poin pertama berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi malah mengatakan berpegang kepada pemahaman para sahabat dan mengikuti mereka? Kok nggak dicantumkan berpegang pada Quran Sunnah? Bukankah itu pondasi pertama Quran Sunnah itu? Maka para pensyarah kitab ini mengatakan, kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan seperti itu? Karena ma'ruf orang Islam itu pasti berpegang dengan Quran dan Sunnah. Makanya Imam tidak menyebutkan, karena ini perkara ma'ruf. Kalau orang Islam pasti kembali Quran dan Sunnah. Tapi apakah kemudian kembali kepada Quran dan Sunnah cukup? Tidak. Makanya Imam Ahmad membuat poin pertama, Quran Sunnah itu harus yang dipahami para sahabat dan berusaha mencontoh mereka. Kenapa demikian? Satu, karena para sahabat itu berguru dengan Nabi, melihat langsung, tidak mendengar kayak kita. Kita kan mendengar kabar, hadis-hadis Nabi dicetak, dibaca ataupun ditulis, tapi mereka kan melihat Nabi langsung. Sehingga mereka karena melihat Nabi langsung lebih paham mereka dibandingkan kita. Karena kalau ada kesalahan turun wahyu menegur mereka. Yang kedua, mereka pakar bahasa Arab, dan Islam ini berbahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab, dan ucapan para sahabat bahasa Arab. Jadi ucapan Rasul langsung paham para sahabat itu. Dan mereka yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, di mana wahyu turun, untuk siapa wahyu turun, dalam rangka apa wahyu turun, mereka tahu semuanya.
Makanya mereka lah yang paling paham dengan ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Maka kita ikut kepada mereka. Lah Imam Ahmad mengatakan at-tamassuk itu artinya cukup kita ini memiliki pemahaman ingin kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus ummah, itu sudah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Dan Imam Ahmad tidak mengatakan kalimat at-tamassuk dengan kalimat al-amal. Imam tidak mengatakan al-amal, beramal dengan apa yang dilakukan para sahabat, karena kita tidak sanggup beramal seperti yang diamalkan mereka. Sanggup kita mengamalkan apa yang diamalkan para sahabat? Tidak akan sanggup. Makanya menggunakan kalimat tamasuk, cukup mengembalikan perkara itu kepada para sahabat Quran dan Sunnah, itu sudah masuk kepada manhaj Sunnah. Jadi kalau umpamanya ada saudara kita mungkin belum bisa mengangkat celananya di atas mata kaki, mungkin belum sanggup memelihara janggut, mungkin belum bisa pakai gamis, tapi cara berfikirnya ingin mengembalikan Quran dan Sunnah kepada para salaful ummah, berarti dia sudah masuk manhaj salaf. Jangan dicela. Ya. Jadi sebenarnya jangan menjauhkan orang dari manhaj ini. Kadang-kadang ada orang baru ngaji, nampak kayak bukan orang sunnah, ini dijauhi. Antum kumpul-kumpul yang berjanggut semua. Ini pajero pasukan jenggot Rasul sini katanya. Yang ini enggak, nampaknya bukan orang sunnah. Bukan begitu, kawan. Bukan itu ciri-ciri ahli sunnah. Ya, kita doakan saja kalau memang dia belum mengangkat kakinya, mudah-mudahan dia sambil nasihati, ya, ini isbal tidak boleh kan gitu. Ini tolonglah pakai pakaian yang syar'i dan begitu seterusnya, nasihati. Tapi kalau sudah dia mau mengembalikan agama kepada pemahaman para sahabat, berarti dia sudah mulai ke manhaj salaf, itu namanya. Ya, rangkul mereka supaya bisa menjalankan lebih banyak lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.